Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Imamah dengan NIM 2120096. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Ayat Dasar-Dasar Pendidikan di dalam Al-Qur'an dalam mata kuliah Dasar Pendidikan dalam Quran. Yang pertama adalah pengertian dasar pendidikan. Menurut Noto Amijojo, pendidikan adalah semua usaha atau upaya yang sudah direncanakan untuk mempengaruhi orang lain, baik kelompok, individu, maupun masyarakat, serta mereka akan melakukan apa yang diterapkan oleh pelaku pendidikan. Jadi dapat kita simpulkan bahwasannya dasar-dasar pendidikan adalah hal-hal mendasar yang bersifat mempengaruhi suatu proses perkembangan individu menjadi lebih baik dan lebih maju di berbagai bidang ataupun aspek, sehingga dapat menjadi seseorang yang lebih bermanfaat dan lebih terlatih di bidangnya. Dasar atau landasan pendidikan dapat dilihat dari berbagai segi, yaitu menurut pandangan Islam yang pertama, ada Al-Quran, hadis, dan secara umum ada religius, ideologis, ekonomis, politis, teknologis, psikologis, dan pedagogis, serta sosial budaya. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tentang dasar-dasar pendidikan yang saya bahas pada makalah saya ini adalah yang pertama ada Quran Surah An-Nisa ayat 59 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul atau Muhammad dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnahnya. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kemudian yang kedua ada Quran Surah Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan yang banyak mengingat Allah. Kemudian yang ketiga ada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu yang artinya, harta rampasan atau fa'i dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan. Agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat keras hukumannya. Kemudian yang ketiga, penafsiran menurut para ahli tafsir, yaitu yang pertama pada Quran Surah An-Nisa ayat 59, yaitu Imam Bukhari mengatakan telah menceritakan kepada kami, Sodakoh Ibnu Fadl, telah menceritakan kepada kami Hajjaj Ibnu Muhammad Al-A'war dan Ibnu Juraij dari Ibnu Muslim dari Sa'id Ibnu Jubair dan Ibnu Abbas sehubungan dengan firman-Nya, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian, atau An-Nisa ayat 59. Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah ibnu Huzafah ibnu Qais ibnu Addi ketika ia diutus oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memimpin suatu pasukan khusus. Hal yang diketengahkan oleh jamaah lainnya yaitu kecuali Imam Ibnu Majah melalui hadis Hajjaj Ibnu Muhammad Al-A'war, Imam Turmizi mengatakan hadis ini adalah gharib, kami tidak mengenalnya kecuali melalui hadis Ibnu Juraij. Kemudian yang kedua Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, yaitu tafsir Al-Mukhtasar atau Markaz Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Sholih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjidil Haram.
Hai orang-orang beriman, sungguh Rasulullah adalah teladan yang baik bagi kalian dalam setiap pekerjaan, perbuatan, dan tindak tanduknya. Maka wajib meneladaninya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah, yang mengharap pahala darinya dan takut dari azabnya, serta memperbanyak zikir dan lisan serta niatnya. Kemudian, Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu Quraisy Sihab Jalalain, harta penduduk kampung yang Allah serahkan kepada Rasulnya tanpa mencepatkan kuda atau unta adalah milik Allah. Rasulnya kerabat Nabi, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil atau musafir di jalan Allah. Hal ini yang dimaksud adalah agar harta tidak diputar di kalangan orang kaya di antara kalian saja. Hukum-hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu haruslah kalian pegang. Kemudian yang keempat adalah kaitan ayat dengan dasar-dasar pendidikan menurut analisa penulis, yaitu yang pertama Quran Surah An-Nisa ayat 59. Kaitannya itu adalah, sebagai manusia ciptaan Allah, kita diwajibkan untuk selalu taat akan perintah Allah dan menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai teladan dalam dunia, walaupun dalam menempuh dunia pendidikan, serta harus menghormati para pemimpin. Dan jika dalam mendalami dunia pendidikan mengalami perbedaan pendapat, sebagai manusia ciptaan Allah, kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap menentukan keputusan apapun. Kemudian yang kedua, Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Kaitannya itu adalah Rasulullah sebagai makhluk dan suri teladan yang baik bagi seluruh umat manusia dalam segala aspek, terutama dijadikan dasar dalam pendidikan, yaitu menjadikannya tauladan dalam bersikap ataupun berperilaku di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga ada Quran Surah Al-Hasyr ayat 7, yaitu kaitannya adalah banyak bersyukur sebagai manusia dan menerima setiap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak merampas harta-harta anak yatim serta orang-orang yang berkesusahan. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian sedikit dari bagian makalah saya. Lebih dan kurangnya saya memohon maaf dan terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya Putri Imamah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.